Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Pemerintah daerah di Provinsi Banten gencar melakukan razia penyakit masyarakat atau pekat, terutama terhadap sejumlah tempat hiburan malam menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selain tempat hiburan malam, beberapa yang menjadi sasaran razia yaitu lapak miras atau minuman keras hingga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Upaya penertiban tersebut dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kesucian dan ketertiban di bulan Ramadan. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Edisi Jumat, 8 Maret 2024. Menyambut bulan suci Ramadan, beberapa pemerintah daerah di Provinsi Banten melarang seluruh tempat hiburan malam beroperasi. Selain itu juga pengelola rumah makan, resto, kafe, hingga restoran cepat saji dan lainnya diminta mematuhi aturan jam operasional selama bulan puasa. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini ada yang spesial. Saya berbincang langsung dengan pimpinan redaksi Harian Umum Kabar Banten, Bapak Maksuni Husein. Selamat sore, Pak Pemret. Selamat sore, Rizky. Alhamdulillah saya bisa hadir mengisi acara Sorotan Akhir Pekan. Tentu saja spesial karena membahas jelang Ramadan ya, Pak. Ramadan. Dan tadi Sobat Kabar Banten, kami di internal Kabar Banten baru menyelesaikan doa bersama atau munggahan lah dalam tradisi masyarakat di Banten tadi. Alhamdulillah kita seluruh wartawan dan karyawan Kabar Banten tadi sudah melaksanakannya. Ini bagian dari kita menyambut secara gembira datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan sehat semua nih Pak ya selama menjalankan ibadah puasa ya Pak. Iya, betul. Ini udah tinggal menghitung hari aja nih Pak. Iya, kita sedang menunggu penetapan 1 Ramadan jatuh pada hari apa, tanggal berapa. Kita masih menunggu keputusan pemerintah. Perkiraannya sih hari Senin atau Selasa lah gitu. Ya. Wah ini udah nggak sabar ini Pak, udah pengen ngabuburit Pak. Betul. Baik Pak Pemret, kita ini mau bahas soal pemberantasan tempat hiburan malam atau operasi pekat juga yang dilakukan di sejumlah daerah, bahkan seluruh daerah di wilayah Provinsi Banten ya Pak ya, termasuk dengan merazia warung-warung yang menjual minuman beralkohol Pak. Nah itu jadi ini juga salah satu agenda rutinan ya Pak, tiap tahun pemerintah daerah itu selalu melakukan penertiban dan merazia tempat-tempat hiburan malam dan warung-warung yang menjual miras itu. Nah, ini gimana Pak menjelang Ramadan ini kan untuk menertibkan upaya penertiban umum selama bulan Ramadan. Iya. Jadi pemerintah daerah melakukan sejumlah rangkaian yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan ya Pak, seperti di Kota Serang, Tangerang Raya, kemudian di Cilegon dan wilayah-wilayah lainnya. Iya, Rizky, memang penertiban penyakit masyarakat dan juga tempat-tempat hiburan dan juga penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial ini memang sudah rutin dan menjadi agenda tahunan ya pemerintah daerah maupun aparat keamanannya. Menurut saya mah ya tidak masalah ya dan memang baik saja ya, tapi memang beberapa hal penting kita soroti juga bahwa hendaklah penertiban atau penertiban PMKS, kemudian juga penertiban pemberantasan penyakit masyarakat, razia minuman keras, kemudian penutupan tempat hiburan malam ini semestinya memang tidak karena momentum Ramadan saja sebetulnya, tapi memang momentum Ramadan itu menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk melakukan penindakan yang lebih masif ya, karena memang ada beberapa alasan yang tentu saja alasan yang pasti mendapat dukungan publik ya berkenaan dengan menjaga kesucian bulan Ramadan.
Sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan mulia bagi umat Islam dan umat yang beriman itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, saat menjalani ibadah puasa itulah maka semua pihak itu harus menghormati bagaimana. Ya tadi ada beberapa hal yang ditekankan untuk menjaga ketertiban selama bulan Ramadan. Di antaranya biasanya Satpol PP itu melakukan razia terhadap penyandang masalah jatuhnya, terutama gelandangan dan pengemis. Ini musiman nih Pak. Musiman, saya ketahui di sejumlah kota besar, bukan hanya di kota Serang, kota Tangerang, kota Cilegon ini setiap menjelang Ramadan atau pas saat Ramadan pasti banyak gelandangan dan pengemis. Gepeng Pak. Ini tidak bisa terbantahkan ini ya. Makanya makanya dilakukan penertiban. Kita berharap sih memang penertiban PMKS ini tidak hanya penertiban lah ya. Ada dituntaskan ya, iya, Pak? ada edukasi, ada penyelesaian yang paling tidak ada ukurannya gitu, Rizky. Setiap Ramadan diharapkan tahun depannya itu jumlah PMKS itu menurun lah begitu. Jadi tidak makin bertambah. Kalau makin bertambah, makin penanganan PMKS itu tidak optimal lah begitu. Itu dari PMKS. Kemudian penertiban tempat hiburan malam. Ya memang ini saya sepakat memang harus dilakukan lah ya. Karena bagaimanapun, mari kita menjaga toleransi beragama ini juga dengan menghormati umat yang sedang menjalankan ibadah ya. Kalau misalkan masih beroperasi kan otomatis pasti ini namanya tidak menghormati lah begitu. Walaupun bagaimanapun dari aspek agama tentu masih bisa diperdebatkan, tapi paling tidak selama bulan Ramadan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa ya pengelola THM itu tutup lah gitu. Nah berkenaan dengan pengaturan jam operasional. Iya, pengaturan jam operasional rumah makan, resto maupun juga warteg dan sebagainya ya memang ini bagian dari juga rambu-rambu toleransi beragama. Jangan pula misalkan berpandangan bahwa kan orang berpuasa dituntut untuk sabar, untuk tidak tergoda oleh ini. Tapi juga orang yang tidak berpuasa juga harus menghormati gitu. Menghormati apa? Ya kalau dia tidak berpuasa ya jangan secara tampak terang-terangan dia makan di tempat umum dan sebagainya. Ini bagian sebenarnya toleransi begini. Ada rambu-rambunya agama juga, ada toleransi ketika seorang musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa lah ya. Banten, Kota Serang, Cilegon itu daerah transit, daerah perintasan, ya wajar saja kalau misalkan banyak musafir yang tidak berpuasa. Tapi berpuasanya diatur supaya tidak mengganggu orang sedang berpuasa gitu ya. Ada misalkan jam operasional ini ya, tertentu gitu. Banyaklah cara kalau misalkan kita punya niatan untuk menjaga toleransi lah ya. Tidak semua kemudian diperbolehkan. Ada rambu-rambu yang memang di bulan puasa ini kita sebaiknya juga memiliki rasa toleransi. Sebagaimana umat Islam juga dituntut untuk menjaga toleransi dengan umat yang lain lah begitu. Nah, ada pernyataan juga Pak dari Pak Haji Mbai Mulya Sarif, tokoh agama sekaligus tokoh pendiri Provinsi Banten, itu menyampaikan jika selama ini sejak ratusan tahun masyarakat Banten itu sangat toleransi Pak. Iya. Sangat toleransi terhadap agama-agama yang ada. Bahkan hanya di Banten mungkin yang seluruh agama itu 5 agama di Indonesia itu semuanya ada. Bahkan antara masjid dengan gereja Katolik itu berdampingan. Dan ini juga menjadi satu keunggulan di Banten ya Pak ya. Jadi sebelumnya juga Pak Amas Tajudin, itu sekretaris MUI Kota Serang itu mengatakan sebelumnya Kota Serang tuh dikatakan sebagai kota yang intoleran karena melanggar hak asasi manusia karena adanya rumah makan yang diminta untuk tutup aja. Nah, tapi terbantahkan juga dengan Pak Haji Mbai ini karena budaya ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu gitu, dan memang antar umat agama di Banten ini sangat toleransi sekali, bahkan umat Islam pun tidak menyembelih
sapi karena Iya. menghargai umat Hindu, Iya. jadi memotong kerbau gitu. Iya. Betul Gimana itu, tuh, Pak? betul. Rizky, memang dari aspek sejarah tak terbantahkan bahwa masyarakat Banten sejak dulu umat Islam itu ataupun masyarakat Banten itu terkenal dengan toleransinya. Nah, sebenarnya nilai toleransi inilah sebetulnya pemahamannya masih banyak yang setengah-setengah, sehingga memaksakan larangan itu yang diatur itu dianggap sebagai intoleran gitu ya, intoleran. Padahal Perebutan hak, Pak. padahal itu bagian dari nilai toleransi. Ya. Sebagaimana tadi juga umat Islam juga toleransi kepada umat yang lain. Misalkan ketika ada hari Nyepi ya di Bali, ya umat Islam juga menghargai gitu. Menaati aturannya. Ya. Jadi sebetulnya ketika pemahaman nilai toleransi itu sama, sebenarnya tidak ada yang menjadi kendala ya perbedaan pendapat mengenai menghormati ibadah agama lain lah begitu. Jadi pernah di Kota Serang pernah razia oleh Satpol PP terhadap warung warteg ya, kemudian menimbulkan isu yang cukup viral ya, menjadi perhatian secara nasional. Ini menurut saya karena pemahaman toleransi tidak utuh lah gitu ya. Jadi kalau misalnya dipandang dari sisi penindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Padahal harus kita dudukkan secara komprehensif lah seperti itu, bahwa nilai toleransi itu ya harus kita jaga bersama lah gitu. Nah, ada yang lucu juga Pak Pemret. Jadi saya sempat bertanya sama salah satu pedagang warung kecil ya Pak, warung makan kecil di Kota Serang. Ketika ditanya mengenai jam operasional ini, buka warung, dia mengaku sudah berusaha untuk taat, tapi pengunjung kembali lagi datang Pak, lewat pintu belakang. Nah itu justru yang datang itu rata-rata dari umat Muslim Pak, gitu. Jadi memang ini yang disebut toleransi, jadi mereka karena adanya hak asasi ini Pak, jadi mereka merasa semua ya bisa gitu. Padahal hal itu sudah jelas dilarang oleh agama maupun dari pemerintahan sendiri ya Pak ya. Nah itu gimana Pak? Iya, ya sebenarnya kasuistis ya. Seperti tadi pemahaman yang kurang utuh ya, bahwa kewajiban puasa itu sebenarnya kewajiban bagi orang yang beriman saja begitu ya. Bagi orang beriman ya, kalau tidak beriman ya nggak apa-apa berpuasa ya, soalannya begitu. Makanya tidak semua umat Islam juga berpuasa ya, karena memang ajaran agama sendiri menegaskan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang mengimani saja, kalau yang nggak beriman ya bisa jadi tidak puasa gitu. Nah, mengenai teknis misalkan tadi itu warung tertentu sudah tutup tapi dipaksa, ya sebenarnya itu juga bagian dari ujian lah ya, ujian bahwa apakah kita bisa menjaga toleransi apa tidak gitu ya. Perlunya pendampingan edukasi kepada warung makan juga, pengelola warung makan juga harusnya menjauh-jauh hari lah ya. Memang ini tugas pemerintah daerah ke depan gitu ya. Jadi bagaimana mengedukasi pedagang-pedagang juga dalam menjalankan operasional warung makan gitu, sehingga tidak ada tadi salah pemahaman ya. Oh saya akan dipaksa, ini udah tutup tapi disuruh buka gitu ini. Ya nggak apa-apa, yang penting sebetulnya tidak mencolok lah gitu ya. Karena tadi itu juga ada aspek membolehkan kita tidak berpuasa saat orang musafir ataupun sedang berhalangan tertentu lah ya. Ini diperbolehkan. Tapi kalau misalkan dibuka semuanya, udah sama seperti bukan bulan puasa, buka sebagainya, yaitu tadi justru itu tidak menghargai atau misalnya tidak ada toleransi begitu. Jadi memang intinya kita harus saling menghargai, menghormati ya Pak ya, baik umat sesama umat Muslim maupun beda ya Pak ya. Iya, dan tidak dilarang sebetulnya, tadi mengatur sebenarnya jam waktu-waktu tertentu. Bahkan kan jam operasionalnya kan memang kalau bulan puasa kan sebagian besar kalau umat Islam di Banten sebagian besar berpuasa ya, diatur jadwalnya pas saat menjelang buka puasa dan sampai sahur lah ya, sampai sahur. Itu sebenarnya ada jam operasional yang sebagai pengganti pagi sampai siang itu gitu. Sebenarnya kalau didasari oleh pemahaman yang utuh tentang toleransi, sebenarnya tidak ada yang masalah dari aturan-aturan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Gitu. Padahal ketika bulan puasa ini kan Pak, bulan Ramadan ini
aktivitas malam tuh justru lebih Iya, banyak Pak dibandingkan siang. Orang betul. siang tuh Iya. mager Pak, malas Iya. gerak kemana-mana. Iya, Jadi betul. pengennya di rumah atau di kantor Iya, aja gitu iya. kan. Dan Ramadan adalah bulan berkah. Ya. Tidak perlu takut pendapatannya berkurang lah ya, karena bulan Ramadan adalah bulan berkah. Pasti diganti dengan waktu-waktu yang lain begitu. Jadi ya Kabar Banten pekan ini ya banyak mengungkap itu. Kita berharap bahwa semua pihak juga harus mampu menjaga toleransi ya saat umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan lah ya. Upaya pemerintah daerah menertibkan PMKS, kemudian mengatur jam operasional rumah makan, resto, kemudian para pedagang, ini bagian dari tadi tidak terjadi benturan antar masyarakat, dan juga mengatur seharusnya beginilah agar tercipta toleransi antar umat beragama atau interumat beragama. Gitu. Jadi rukun dan damai kan Pak? Iya betul. Pak, balik lagi ke PMKS nih Pak. Kita melihat PMKS ini sudah menjadi salah satu budaya mungkin ya Pak ya? Iya bisa jadi, karena kan tiap tahun ada. Karena setiap tahun pasti ada, dan yang ya PMKS itu bukan hanya berasal dari warga lokal, tapi dari warga luar daerah pun datang ke kota-kota besar itu. Iya. Nah itu menurut Pak Pemret, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan atau penyaringan PMKS itu supaya tidak masuk ke daerah-daerah? Ya sebenarnya ini menjadi tantangan bagi Pemda ya. Pertama adalah memetakan dulu kantong-kantong pengemis itu ada di mana. Kalau kita sudah tahu sarangnya ya, sarang itu kantong lah ya, kantong para pengemis itu, saya pikir Dinsos sudah tahu lah sebetulnya daerah itu mana sebenarnya kantong-kantong yang mengirimkan PMKS itu ke gepeng ya kan. Dan pengemis itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan misalkan menjadikan kampung ataupun wilayah itu menjadi salah satu objek sosialisasi agar berubahlah perilakunya, bisa dengan pelatihan dan sebagainya. Itu salah satu untuk mencegah tiap tahun ada musiman PMKS itu. Jadi pemetaan daerah mana saja, kemudian dijadikan itu menjadi daerah prioritas untuk sosialisasi terhadap para PMKS. Kemudian diberi pelatihan lah. Diharapkan memang mereka tidak lagi menjadikan mengemis itu menjadi salah satu profesi musiman lah ya, profesi musiman ya, panen pendapatan lah seperti itu. Ya ini juga harus menjadi perhatian lah, termasuk juga barangkali karena faktor kemiskinan ya bisa ditangani dengan pangan kemiskinan. Saya pikir memang perlu kajian komprehensif ya, mengapa gepeng ini selalu muncul banyak di bulan Ramadan ya. Karena memang momentumnya kan bulan berkah, semua orang dianjurkan untuk bersedekah. Ini menjadi momentum lah seperti itu. Tapi juga ya kalau disalahgunakan juga kurang baik lah. Saya pikir memang momentum bulan puasa ini menjadi renungan juga bagi pemerintah daerah melalui dinas terkait, misalnya dinas sosial, untuk lebih inovatif lagi ya dalam melakukan pencegahan terhadap berkembangnya atau meningkatnya gepeng menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan cara yang baik, dengan kajian komprehensif, dicarikan solusi yang terbaik, tiap tahun gepeng ini akan semakin sedikit lah ya begitu. Gitu. Ya syukur-syukur bisa benar-benar tuntas semua itu Pak. Betul ya, walaupun sebenarnya kemiskinan pasti tidak sampai 100% lah, pasti ada karena hukum ekonomi mah tidak semuanya setara ya, pasti ada yang begitu. Itu bagian juga dari siklus kehidupan, bahwa ada yang kaya, ada yang kurang mampu, ini untuk berderma, untuk bersedekah. Kalau semuanya kaya, yang disedekahin nggak ada. Gitu. Benar, Pak. Satu lagi nih Pak, terhadap penindakan tempat hiburan malam, kemudian pelanggar peraturan daerah, itu MUI dan tokoh agama di Provinsi Banten ini meminta pemerintah daerah untuk bertindak tegas dan menindak langsung secara benar-benar tegas sebagai efek jerak bagi para pelanggar ini. Nah itu
Bagaimana Pak tanggapannya? Iya, sepakat lah begitu. Memang harus tindak tegas sebagai efek jerah ya. Kalau tindak tegas memang berarti memang harus memberantas hingga akar-akarnya. Bahwa memang tempat hiburan malam ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, menjadi rahasia lagi ya. Banyak yang mengetahui bahwa THM ini kan beroperasi pasti ada backingan lah, orang-orang kuat yang itu rentan ya menjadi permainan begini. Beroperasi lagi kemudian ditutup, enggak ditindak karena misalkan ada hal tertentu gitu, backingan, kompensasi dan sebagainya. Kalau mau memberantas secara tuntas memang segera tindak tegas gitu. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada apa-apa gitu. Dan persoalannya sudah sampai ke akar secara tapi kalau misalkan ditutup hanya formalitas menjelang Ramadan dan sebagainya, ya tidak tuntas gitu. Apalagi misalkan THM yang memang ilegal ya, ilegal seperti yang di Kota Serang itu izinnya bukan THM, izinnya rumah makan, resto ataupun apa tiba-tiba digunakan untuk tempat hiburan. Ini kan sudah jelas pelanggaran lah gitu. Penyalahgunaan izin ya Pak. Ya yang izin tempat hiburan malam juga tidak mudah lah ya ininya. Apalagi ini yang ilegal. Sebenarnya yang ilegal memang harus tidak tegas ininya. Dan ya kemarin sebetulnya sudah ada penertiban dan ini sebenarnya ada kemajuan lah ya dibandingkan sebelumnya. Hanya memang diuji kembali apakah memang tuntas apa enggak gitu. Kalau tidak tuntas, tidak tegas, ya akan balik lagi persoalannya. Betul. Kembali lagi pada persoalan utama. THM yang ilegal itu kembali beroperasi, nanti baru ditertibkan lagi begitu selanjutnya. Ini kita tidak menginginkan begini. Jadi nggak ada tahapan ya Pak ya? Harusnya 1, 2, 3, terus kembali lagi ke 1 ya Pak? Iya, begitu. Jadi benar-benar harus benar-benar tuntas dan ditindak tegas ya Pak? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak nih Pak Pemret sudah bersedia ngobrol-ngobrol soal, dan ini emang cukup menarik Pak, topik kita pekan ini. Dan pekan depan sudah masuk bulan Ramadan, dari segi marhabannya Ramadan, dan pemirsa Sobat Kabar Banten, saksikan terus di channel YouTube Kabar Banten, ada program-program di Ramadan terutama untuk tausiah Ramadan yang akan disiarkan biasanya menjelang buka puasa. Jadi pemirsa dan Sobat Kabar Banten TV ya teruslah pantengin terus, gitu. Pantengin terus YouTube Kabar Banten TV, Kabar Banten TV. Jangan lupa juga nanti kita setiap menjelang maghrib itu ada tausiah Ramadan ya Pak. Betul. Yang narasumbernya juga nggak cuma satu, tapi banyak dari para tokoh agama dan tokoh-tokoh di Provinsi Banten ya Pak. Dan juga bisa menonton juga di platform digital kami, Rizky di Instagram yang followernya sudah cukup bagus, banyak ya, sekitar 113.000. Kemudian juga di TikTok lah, TikTok yang sedang di tren sekarang gitu. Mudah-mudahan pemirsa dan Sobat Kabar Banten TV juga bisa mengajak rekan keluarganya untuk bisa menjadi bagian dari penonton di platform digital kami. Bukan cuma bisa nonton pemirsa juga, tapi bisa komentar. Komentar atau memberi masukan kepada kami. Apa saja yang kurang dan apa saja keinginan dari pemirsa, nanti kita akan diskusikan ya Pak ya. Iya betul. Kita sesuaikan dengan keinginan dari pemirsa Kabar Banten. Iya betul. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya yang tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, dengan tema-tema yang lebih seru lagi, dan masih pembahasan seputar Ramadan mungkin. Kita akan balik lagi ya Pak ya. Jangan lupa juga baca Harian Umum Kabar Banten. Kita libur nih Pak nih untuk hari pertama puasa. Iya betul, karena pas hari apa? Ada hari tanggal merah ya, kemudian juga ada cuti bersama gitu. Jadi jangan takut karena di beberapa platform digital kita itu tetap update, mulai dari Instagram, TikTok maupun YouTube. Dan juga online, media online juga. Media online. Nah itu jangan sampai ketinggalan untuk informasi-informasi update lainnya. Dan pantengin terus YouTube Kabar Banten, Instagram Kabar Banten, media online Kabar Banten, dan TikTok Kabar Banten. Iya, lengkap. Semuanya ada ya Pak ya? Iya, betul. Baik pemirsa Kabar Banten, saya Rizky Putri Ananda dan Pak Pemret, Pak Maksuni Hussein, pamit undur diri. Dan sebelumnya kami mohon maaf
Iya, atas segala kehilafan dan apabila ada salah-salah kata selama kita melangsungkan percakapan-percakapan iya. di sorotan sepekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.